Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selagi ada waktu yang kita maksimalkan di dalam membuat podcast ini ya, mudah-mudahan tidak bosan ya dengan tampilan saya. Kadang-kadang lagi-lagi kadang-kadang kita merasa juga kurang pede gitu ya dengan setting yang sama, wajah yang sama gitu ya. Tetapi mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena sengaja tidak kita upload di waktu yang sama. Jadi kita coba mengupload sedikit-sedikit sajalah, sehari satu ya. Mengkonsistenkan sehari satu ternyata juga tidak mudah ternyata ya. Baik, kita masih melanjutkan ya ciri-ciri ya, tanda-tanda kita sehat baik secara fisik, secara mental yang sudah kita sampaikan, yang kalau kita lihat garis benang merah ya dari fisik dan mental saja selalu ada ketemu di sana ya. Maksudnya ada tanda-tanda yang sama ya. Jadi ketika kita melihat tanda itu bisa mengindikasikan tentang status kesehatan fisik kita, tetapi juga untuk bisa melihat mental kita. Hanya saja nanti kalau kita lihat secara keseluruhan tentu ada sedikit perbedaan, apalagi dengan tanda-tanda sehat kejiwaan kita. Jadi jiwa dan mental ini kan terus saja menjadi pertanyaan ya ketika saya belajar mengisi kajian di lingkungan kecil, di masjid lingkungan saya sendiri gitu. Selalu saja masih terus saja muncul pertanyaan tentang, jadi sebenarnya bedanya apa sih kesehatan jiwa dengan kesehatan mental ya. Jadi memang ini sangat dekat gitu ya. Biasanya yang jelas jiwa itu lebih dalam lagi dibanding kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu kayak kalau sistem alarm itu, alarm awal dari kesehatan jiwa itu ya kesehatan mental dulu gitu ya. Insecure ya, overthinking ya, itu lebih ke mental ya. Tapi kalau jiwa itu sudah kadang-kadang di sana juga ada unsur yang orang sering melihatnya sebagai herediter ya, atau keturunan ya. Jadi apa tanda-tanda kita sehat secara jiwa? Indikator sehat jiwa menurut Al-Quran dan As-Sunnah berpusat pada konsep hati yang tenang ya, qalbun salim, dan jiwa yang tentram ya, nafsu mutmainah ya. Seorang yang memiliki kesehatan mental yang baik dalam Islam tidak hanya ditandai dengan terbebas dari penyakit hati, tetapi juga memiliki kemampuan spiritual dan emosional dalam menghadapi ujian kehidupan ya. Nah, ada beberapa tanda menurut perspektif Quran dan Sunnah tentang kesehatan jiwa ini. Yang pertama adalah nafsu mutmainah, jiwa yang tenang ya. Indikator utama sehat jiwa adalah kondisi jiwa yang stabil, tenang, dan tidak mudah goncang oleh cobaan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Fajr ya, di ayat 27 sampai 28, di mana jiwa yang tenang akan selalu kembali kepada Allah dengan ridho. Dengan ciri-cirinya mampu menerima takdir dengan lapang dada ya, ridho tadi, sabar saat musibah, dan bersyukur saat mendapat nikmah gitu ya. Jadi yang pertama adalah nafsu mutmainah, jiwa yang tenang ya. Jadi kita itu punya jiwa yang sehat kalau jiwa kita ini selalu tenang ya. Kemudian yang kedua adalah zikrullah, mengingat Allah ya. Dan tanda yang kedua adalah kita terus mengingat Allah ya, menjaga pikiran dan hati agar tetap terhubung dengan Allah. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 27 menegaskan bahwa mengingat Allah adalah satu-satunya cara menenteramkan hati. Tentu kalau kita lihat ciri-cirinya ya, kita rutin berzikir ya, sudah selalu dianjurkan untuk membaca, atau kalau sudah hafal ya, melakukan zikir pagi dan petang, dan juga zikir setelah kita melakukan sholat fardu dan sebagainya ya. Rajin zikir, berdoa ya, dalam setiap mau melakukan sesuatu selalu berdoa, itu juga merupakan tanda-tanda jiwa kita ini sehat. Dan juga membaca Al-Quran ya.
Jadi banyak program-program baca Al-Quran gitu ya. Ada yang program One Day One Juz ya, ternyata juga tidak mudah ya. Saya mencoba untuk melakukan itu aja masih selalu gagal terus ya. Alhamdulillah sih untuk rutinnya sudah ya, walaupun istilahnya sehari kadang-kadang satu lembar ya, kadang-kadang bukan satu lembar, satu halaman gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah tawakal dan bebas dari al-khauf wal huzn ya. Sehat mental berarti tidak memiliki kecemasan berlebih terhadap masa depan, al-khauf ya. Dan tidak larut dalam kesedihan atau penyesalan mendalam terhadap masa lalu ya. Tentu ciri-cirinya memiliki keyakinan penuh bahwa segala urusan itu berada di tangan Allah, telah berusaha secara maksimal ya. Jadi memang semuanya harus kembali ke sana ya, bukan karena kita malas-malasan ya, karena ketika kita mengingat yang ke sana sebenarnya kita justru dengan kerja keras ya. Jadi mengingat yang di atas itu bukan kemudian menimbulkan kemalasan ya. Jadi yang namanya tawakal itu adalah usaha yang maksimal. Kalau tawakal tidak usaha yang maksimal ya namanya bukan tawakal gitu ya, namanya putus asa itu ya, beda ya. Kemudian yang keempat ya, tanda kita sehat secara kejiwaan adalah sama juga dengan tanda kesehatan mental, adalah husnuzon, berprasangka baik, kemampuan mengendalikan pikiran negatif dengan selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala ketentuannya dan pada sesama manusia. Jadi kepada Allah harus baik sangka, bahkan juga kepada manusia ya. Tentu dengan ciri-ciri ya terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan dendam. Jadi kalau kita bisa menghilangkan iri, dengki, sombong, dan dendam ya. Jadi iri jangan, dengki jangan, sombong juga jangan ya, apalagi dendam ya. Kemudian juga yang terakhir, apakah kita ini sehat jiwanya? Sama juga dengan kesehatan mental adalah hablum minanas ya, hubungan sosial yang baik ya. Orang yang jiwanya sehat dalam Islam juga terlihat dari bagaimana seorang menjaga hak-hak orang lain, menyambung silaturahim dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Tentu ada ciri-cirinya ya, biasanya orang yang jiwanya sehat dari konteks hubungan sosial biasanya akan menjadi orang yang pemaaf, dermawan ya. Dermawan tidak menunggu kaya ya. Jadi kita ini berbuat baik kepada manusia sesama itu tidak harus menunggu kaya. Untuk dermawan pun juga tidak menunggu kaya ya. Jadi kita bisa memberikan yang sedikit itu tentu saja nilainya kan bahkan lain ya. Kalau kita punya uang 100 ya, kita mampu memberikan 50, wah itu hebat sekali gitu ya. Kemudian juga senantiasa menjaga lisan kita ya, menjaga lisan kita. Jadi kalau ada orang-orang yang lisannya buruk itu ya, salah satu tanda kalau jiwanya tidak beres gitu ya. Jadi kalau orang yang jiwanya sehat tentu lisannya pun akan terjaga, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tidak suka. Jadi patokannya sederhana, kalau orang itu suka mendengarnya ya itu baik gitu ya. Kalau tidak suka mendengarnya ya pasti itu buruk ya. Tentu saja makanya tidak menyakiti orang lain. Jadi itulah tanda-tanda jiwa kita yang sehat. Sedikit banyak memang sangat sangat berhubungan dengan kesehatan mental ya, karena mental dan jiwa ini sebenarnya kan kayak semacam spektrum ya, dan biasanya mental dulu biasanya ya. Kalau mentalnya sudah nggak bagus ya, jiwanya bisa lama-lama bisa terganggu ya. Kalau makanya kesehatan mental itu harus diperhatikan, dan hari ini kita harus supaya tidak berpotensi sampai menjadi kita terganggu kesehatan jiwa kita. Itu ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.